Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Novita dengan NIM 1803888201058. Yang pertama saya akan membahas tentang landasan neurologis pada bahasa. Nah, yang pertama itu perkembangan bahasa Indonesia erat sekali kaitannya dengan faktor biologisnya. Pertumbuhan bahasa Indonesia mengikuti perkembangan genetiknya sehingga munculnya suatu unsur bahasa yang tidak dapat dipaksakan. Selain faktor biologis, ada faktor yang penting dalam penguasaan bahasa, yaitu faktor neurologis yang membahas tentang penggunaan bahasa antara otak manusia dengan bahasa. Neurologi mempunyai kemampuan manusia berbahasa bukan hanya dari lingkungan saja, tetapi karena kodrat yang dibawa dari lahir. Betapa besarnya otak kita dalam memperoleh pemahaman dan juga pemakaian bahasa. Nah, proses bahasa itu dimulai dari enkode semantik, gramatika, dan fonologi. Kemudian dilanjutkan dengan dekode fonologi, gramatikal, dan dekode semantik. Nah, semua proses ini dikendalikan oleh otak yang merupakan alat pengatur dalam semua proses penggunaan bahasa dan pengendali gerak semua aktivitas manusia menurut Khair tahun 2003. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya, kita tidak dapat mudah dalam berbahasa dengan baik dan benar. Kemudian saya akan membahas tentang perbedaan otak manusia dengan otak binatang. Nah, selain perbedaan antara bentuk fisik dan tubuhnya, ada yang membedakannya, yaitu fungsi otaknya. Dibandingkan dengan binatang lain seperti monyet, anjing, volume otak manusia memang lebih besar, tetapi manusia memisahkan kelompoknya dari binatang sehingga menjadi perbedaan, khususnya dalam hal penggunaan bahasa. Bukanlah ukuran atau bobot otaknya, melainkan manusia berbeda dari binatang karena struktur dan organisasi dalam otaknya berbeda, sehingga fungsi dan penggunaannya berbeda pula dalam berbahasa. Organisasi yang terdapat pada otak yaitu yang pertama, segi ukurannya. Segi ukuran otak manusia itu 1 sampai 1,5 kg dengan rata-rata 1330 gram menurut Holloway yang dikutip Darjowi Jojo tahun 2005 halaman 203. Untuk ukuran orang barat 2% dari berat badannya, dan untuk manusia bahkan kurang dari 2% itu. Tetapi ukuran kecil ini menyerap 15% dari seluruh peredaran darah dari jantung dan memerlukan 20% dari sumber daya metabolis manusia. Dengan demikian, otak memerlukan perhatian khusus dari tubuh kita. Struktur organisasi otak selanjutnya yaitu hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Dalam hemisfer terdapat korteks cerebral yang menangani fungsi-fungsi intelektual dalam berbahasa. Korteks cerebral ini terdiri dari 2 bagian, yaitu hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Nah, hemisfer ini dihubungkan oleh 200 juta fiber yang dinamakan corpus callosum. Nah, hemisfer kiri mengendalikan semua anggota badan yang ada di sebelah kanan, juga ke bagian kanan, sedangkan hemisfer kanan mengontrol anggota badan dan wajah yang sebelah kiri. Sementara itu, corpus callosum bertugas mengintegrasi dan mengkoordinir apa yang dilakukan oleh kedua hemisfer itu. Wujud fisik dari hemisfer kiri dan kanan hampir merupakan pantulan cermin, sama namun berbeda. Tetapi di sana ada sedikit perbedaan. Misalnya, hemisfer kiri itu lebih luas daripada hemisfer kanan karena dalam kaitannya dengan bahasa, yang paling banyak berperan adalah hemisfer sebelah kiri. Kedua hemisfer mempunyai peranan berbeda dari segi fungsi kortikalnya. Fungsi bicara bahasa yang dipusatkan oleh hemisfer kiri
bagi orang yang tidak kidal. Hemisfer kiri juga disebut dengan hemisfer dominan bagi bahasa, dan korteksnya disebut dengan korteks bahasa. Hemisfer dominan atau superior secara morfologis memang berbeda dari hemisfer yang tidak dominan atau inferior. Nah, hemisfer dominan lebih berat dan lebih besar serta panjang. Hemisfer kiri juga berperan untuk fungsi memori yang bersifat verbal memory. Sebaliknya, hemisfer kanan mempunyai fungsi emosi, syarat atau gestur, baik emosional maupun verbal. Hemisfer kiri dominan untuk fungsi bicara bahasa, namun tanpa adanya hemisfer kanan, pembicaraan seseorang menjadi monoton. Tidak ada prosodi atau tak ada kalimat yang menampilkan emosi atau mimik, serta tidak adanya isyarat-isyarat dalam berbahasa. Hemisfer sebelah kiri itu lebih aktif ketika seseorang terlibat beberapa tugas yang bersifat logis, simbolis, berangkai, seperti memecahkan persoalan matematika dan memahami materi yang bersifat teknis. Hemisfer kiri mengatur kemampuan mengekspresikan diri dalam berbahasa. Ia melakukan banyak aktivitas logika dan analisis yang mampu mengerjakan perhitungan dalam pembelajaran matematika. Sedangkan hemisfer kanan memiliki kemampuan memecahkan persoalan-persoalan yang menuntut kemampuan visual, kemampuan menggunakan peta, meniru cara berpakaian, mengenali wajah, dan membaca ekspresi wajah. Nah, hemisfer kanan juga aktif dengan seseorang yang sering berkreasi dan memberikan apresiasi terhadap seni dan musiknya. Selanjutnya yaitu otak binatang. Evolusi pada manusia dan pada makhluk lainnya itu berbeda. Pada makhluk seperti ikan, tikus, burung, korteks serebral yang juga pada manusia juga memilikinya, dikatakan tidak tampak, padahal korteks inilah yang sangat berkembang pada manusia. Karena pada makhluk lain seperti simpanse ataupun gorila tidak terdapat daerah-daerah yang dipakai untuk memproses bahasa. Korteks serebral pada binatang boleh dikatakan tidak tampak, padahal korteks ini yang sangat berkembang pada manusia. Manusia memakai sebagian besar otaknya untuk proses mental termasuk proses kebahasaan, tetapi binatang lebih menggunakan otaknya untuk kebutuhan fisik. Kemudian saya akan membahas tentang kaitan otak manusia dalam pemerolehan bahasa. Nah, setelah menjelaskan tentang otak memegang peranan penting dalam berbahasa, diuraikan sebelumnya bahwa saraf-saraf tertentu pada otak berkaitan dengan fungsi bahasa baik lisan maupun tulisan. Ini dibuktikan dari berbagai macam gangguan berbahasa bagi orang yang mengalami kerusakan otak atau kecelakaan yang mengenai kepala. Selain itu juga dilakukan eksperimen terhadap saraf-saraf di bagian kepala yang dikhususkan bagi orang yang sehat. Saraf-saraf dalam otak itu berfungsi sebagai daerah Broca, daerah Wernicke, dan daerah korteks ujaran superior atau daerah motor suplementer. Berdasarkan dari daerah tersebut dapat dikatakan bahwa daerah-daerah tertentu yang terdapat pada saraf di otak kiri manusia itu mempengaruhi manusia untuk menghasilkan ujaran dan berkomunikasi dengan sesamanya. Nah, apabila bahasa yang masuk ke dalam otak kita dalam bentuk lisan, maka bunyi-bunyi itu ditanggapi di lobe temporal, khususnya korteks primer pendengaran. Setelah bunyi diterima, dicerna, dan diolah, maka bunyi bahasa yang masuk tersebut dikirim ke daerah Wernicke dan kemudian diinterpretasikan. Nah, bunyi-bunyi itulah yang dipilah menjadi suku kata, kata frase, klausa, dan akhirnya menjadi kalimat. Nah, setelah bunyi itu diberi makna dan dipahami isinya, maka ada dua jalur kemungkinan. Jadi masuknya tadi hanya sekedar informasi yang tidak perlu ditanggapi, maka masukan tadi cukup disimpan saja ke dalam memori, kemudian diinterpretasikan ke
dalam bentuk verbal yang dikirim ke broka. Nah, input yang masuk ke dalam otak yang bukan bentuk lisan tapi dalam bentuk tulisan, maka jalur pemrosesannya itu agak berbeda. Kemudian nah, itulah ya materi tentang landasan neurologis pada bahasa dan kaitnya dalam memperolehan bahasa. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan dalam pengucapan mohon dimaafkan. Terlebih kurangnya terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.